Ya, ketemu lagi di Binmur Consulting. Nah, kali ini kita mau eh, apa ya? Ibaratnya menjawab atau mungkin melakukan analisa yang lebih dalam mengenai eh, Perpu Cipta Kerja. Nah, di mana kalau kita dapatkan salah satu berita ya dari cnnindonesia.com disampaikan bahwa Perpu Cipta Kerja ini mudahkan PHK dibanding Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini berita di hari Jumat ya, tanggal 6 Januari 2023. Nah, kita akan coba lihat ya atau bandingkan. Tentu ini adalah opini pribadi ya, tidak bermaksud apa-apa, hanya menyampaikan pendapat. Apakah benar Undang-Undang Ketenagakerjaan dibandingkan Perpu Cipta Kerja ini PHK-nya lebih mudah Perpu Cipta Kerja. Nah, kita akan coba bandingkan yang di sebelah kiri ini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, nah sebelah kanan ini adalah Perpu Cipta Kerja. Nah, kita akan lihat ya. Nah, bahwa kita lihat bahwa di sini dimulai di pasal 151 ya. Pasal 151 ini yang awalnya adalah 3 ayat, ini berubah menjadi 4 ayat ya. Nah, apa yang berubah? Nah, kita akan coba scanning. Yang berubah yang pertama adalah di ayat 2-nya. Nah, ayat 2 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan itu berbunyi ya, pasal 151 ayat 2, dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh, atau dengan pekerja atau buruh apabila pekerja yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja di Perpu Cipta Kerja itu berbunyi dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, jelas di sini ada dua hal yang cukup berbeda. Yang pertama itu tentang bagaimana kita mendeliver atau bagaimana pemberi kerja mendeliver PHK. Yaitu yang pertama di Undang-Undang Ketenagakerjaan wajib dirundingkan dulu. Ya, jadi dirundingkan antara pemberi kerja dan pekerja. Tapi kalau di perpunya itu cukup diberitahukan, ya, tidak ada kewajiban untuk merundingkan. Tapi ini belum selesai ya, ini baru kita lihat di 151 ayat 2-nya. Nah, kemudian di situ bedanya ya. Jadi yang satu wajib dirundingkan, yang satu cukup diberitahukan maksud dan alasannya. Nah, tapi jika setelah diterima oleh pekerja dan atau serikat pekerja dan ternyata si pekerja itu tidak setuju dengan alasan PHK atau maksud PHK, maka harus disampaikan keberatannya atau penolakannya ya. Nah, baru setelah ada penolakan atau keberatan itu wajib dilakukan perundingan. Nah, itu bedanya. Artinya kalau memang pekerjanya sepakat atau setuju ya sudah selesai, tidak perlu melalui proses penyelesaian hubungan industrial, tidak perlu bipartit dan seterusnya. Tetapi kalau tidak setuju, ya lanjut mekanisme. Sedangkan di 151 itu wajib dirundingkan, tetapi di pasal 152 dan 154 itu ada beberapa alasan PHK yang tidak perlu dirundingkan. Nah, seperti itu. Jadi memang ada perbedaan. Nah, di sini saya melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan ruang kepada pekerja untuk bisa lebih aktif, lebih paham bagaimana kondisi ketenagakerjaan. Jangan hanya
ibaratnya pasif. Tapi memang ini butuh waktu, ya, butuh waktu. Karena kalau saya lihat view-nya sepertinya pemberi kerja di sini tidak mau direpotkan. Kalau pekerja menerima dan tidak paham haknya, ya sudah, itu bisa dimanfaatkan. Itu jeleknya di sini. Tetapi di sisi positif, ini memaksa pekerja untuk bisa memahami lebih dalam haknya dan mengajukan keberatan atau penolakan jika memang PHK-nya tidak sesuai. Ya, sehingga dilalui proses tripartit, mediasi, dan sampai pengadilan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ada pergeseran menurut saya paradigma dari Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan ke Perpu nomor 2 tahun 2022, itu Perpu Cipta Kerja. Nah, mari kita lihat dari view mana saja. Bisa jadi view-nya ini negatif atau positif, tergantung kita melihatnya. Tapi kami harapkan juga pemerintah juga bisa mensosialisasikan hal ini dengan baik, ya. Karena sejatinya konstitusi, undang-undang itu harus melindungi yang lemah, ya, melindungi yang lemah, seperti itu. Kita tahu literasi masyarakat itu memang masih belum optimal, sehingga perlu adanya perlindungan. Tapi juga kita tidak bisa terus minta dilindungi dari pihak. Kita harus tetap meningkatkan kompetensi dengan mengetahui hak-hak kita, hak-hak pegawai, hak-hak karyawan, dan mengajukan action jika memang itu tidak sesuai. Yaitu tadi, kalau PHK-nya tidak sesuai, ya sudah, ajukan penolakan. Karena itu dilindungi atau diatur di undang-undang. Ya, itu saja pendapat saya mengenai perbedaan apakah lebih memudahkan atau tidak. Nah, tinggal Anda melihatnya dari sisi mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.